substansial dari pertanian itu apa? Selain jenisnya, selain cara rawatnya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya cuacanya bagaimana, zamannya, trennya lagi apa, itu kan. Okay, let's go. Action. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kawan-kawan satu arah dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan serial ini, kita semua satu arah, ruang visi, ruang harmoni, akan berdiskusi lagi di tempat yang sangat indah ini. Oke, sekarang Bapak boleh bisa perkenalan, Bapak, silahkan. Baik, nama saya Ahmad Faidi, biasa dipanggil Cak Fai. Oh, Cak Fai. Kalau nama akrabnya. Kalau di luar kampus ya, di luar kampus Cak Fai. Saya dosen sejarah Islam di Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN Salatiga. Bapak dosen. Cukup? Oke, cukup Bapak. Iya. Oke, sekarang ini kita bersama Bapak dosen, yang mana ini beliau ini adalah orang tua yang akan Tapi menemani masih kita. muda lah. Masih muda, Pak. Iya. Alhamdulillah, tapi kan masih mudaan saya, Bapak. Iya, bagus. Oke, Bapak. Kita mungkin di sini diskusi-diskusi ringan, Bapak. Boleh. Yang mana kan kawan-kawan satu arah dimanapun mereka berada kan bisa mengambil ilmu yang akan kita diskusikan, Bapak. Ya, Pak. Mungkin kita akan berdiskusi sekitar itu, Bapak. Sejarah dan filsafat, Bapak. Oh, gitu. Oke, Iya, Pak. Oke. Saat ini kan ada isu-isunya, Bapak, yang mana itu katanya keprodian yang tidak ada sangkut pautannya dengan apa namanya dunia industri atau yang lulusannya banyak itu akan dihapuskan itu, Bapak. Nah, mungkin menurut Bapak sebagai seorang dosen itu bagaimana, Bapak? Apalagi kan Bapak ini sebagai kaprodi, Bapak. Oke. Ya memang itu isu dari arah kebijakan pemerintah yang baru itu sempat panas ya. Gara-gara yang tidak ada industrinya itu akan dihapus. Mungkin makanya prodi-prodi filsafat kayak sejarah itu di satu aspek mungkin merasa terancam. Tetapi itu tidak mungkin. Kayaknya sangat mustahil karena sebenarnya sejarah dan filsafat itu menjadi fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Jadi kayak bunuh diri aja kalau misalnya sampai filsafat dan sejarah itu dihapuskan dari bahkan dari kurikulum nasional misalnya sampai dihapuskan. Karena disitulah awal matinya keilmuan itu di situ. Ketika orang-orang tidak mau lagi belajar tentang sejarah dan filsafat, gitu. Oh, jadi begitu. Jadi kalian teman-teman satu arah yang mana sekarang kuliah di sejarah pun filsafat, tenanglah. Tidak dihapuskan kok. Tapi Gitu. paling kalau di negara kita itu tetapi secara substansial yang saya maksudkan ya, bukan lantas banyak misalnya saya anggap kelatahan dunia pendidikan kita itu tidak ditangkap secara substansial. Kebijakan-kebijakan semacam itu seringkali hanya direalisasikan dengan administratif belaka. Iya, benar. Makanya proyeknya lebih pada proyek nomenklatur. Makanya nanti paling jangan-jangan jadi prodi industri sejarah, industri filsafat dan lain sebagainya. Ketika jadi industri semua ya, Pak ya. Ya Ya ampun. Cuman semua itu. Ya ampun. Oke. Ini juga berkaitan ini, Pak. Sekarang ini kan banyak fenomena di kalangan muda, Bapak. Bahwasannya filsafat maupun sejarah itu sudah tidak relevan dengan masa kini, Bapak. Oh, jangan salah. Orang kalau mereka itu tidak bisa hidup tanpa filsafat dan sejarah sampai sekarang itu. Ini cuman mereka tidak sadar saja, mereka tidak kenal saja dengan filsafat dan sejarah. Artinya bahwa filsafat dan sejarah itu adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Bahkan makan itu sebagai penunjang, karena manusia itu sendiri sebagai apa ya istilahnya, sebagai makhluk yang paling utama karena mereka itu memiliki akal. Nah, akal ini untuk hidup itu butuh memori dan butuh analisis. Nah,
filsafat mengajari kita menganalisis sejarah itu sendiri sebenarnya. Makanya ada sebuah ungkapan begini, orang yang tidak pernah mengenal sejarah, mereka tidak akan pernah bijaksana. Kayak orang-orang dia itu terjebak di masa kecil saja. iya, Itu benar. orang-orang yang tidak mengenal sejarah. Iya. Terjebak dengan satu momen saja, itu terjebak orang-orang yang tidak mengenal sejarah. Makanya ada istilah itu bahwa orang bisa berkembang pengetahuannya karena mereka itu punya sejarah, punya memori yang kemudian dikalkulasi melalui bantuan cara berpikir filsafat yang dipandu oleh dalam kerangka pikir filsafat itu yang kemudian memaksimalkan cara berpikir kita, terutama dalam menghadapi realitas kehidupan sekitar kita. Iya. Bayangkan misalnya Mas Amar sendiri tidak pernah punya memori tentang SMP. Iya. Tidak pernah punya memori tentang kesalahan yang pernah dilakukan. Sangat mungkin pada akhirnya kamu akan melakukan kesalahan yang baru. Ya toh? Iya, benar. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak punya memori yang kita sebut apa itu sejarah, maka tidak akan pernah dewasa dalam hidup. Iya, benar. Nah, seperti itu kalian para orang-orang filsafat atau sejarah yang merasa bahwasanya gagal move on atau dalam perkuliahan itu salah pencet, jangan khawatir. Filsafat atau sejarah itu sangat penting bagi kita. Kalau dalam bahasanya itu kan mengajarkan kita untuk selalu bijaksana seperti itu. Dan tapi kayak gini Bapak, mereka juga itu kadang kalau ya umum atau di media sosial itu kan banyak sekali bahwasanya apa sih ketika kita masuk ke filsafat atau kita masuk ke sejarah itu prospeknya ke depannya itu seperti apa Bapak? Nah, jelas basis kita itu jurusan filsafat, jurusan sejarah itu sebenarnya mencetak lebih pada konseptor-konseptor utama. Konseptor-konseptor utama yang dipaksa atau bukan dipaksa ya, istilahnya diajari bagaimana memasuki dunia realitas yang seutuhnya. Jadi kamu mau masuk dalam bidang apa saja misalnya, ketika kamu cara menganalisisnya dengan filsafat, maka kamu akan menemukan alternatifnya apa dan lain sebagainya. Masalahnya di mana? Misalnya masalah ekonomi nih, atau masalah kemiskinan nih, masalah apa lagi? Masalah transportasi nih, misalnya. Orang filsafat masuk ke situ, menganalisis, diminta menganalisis apa saja yang terjadi. Itu kan kita masuk pada realitas hakikat itu tau, dari transportasi kita dan lain sebagainya, dan bagaimana sejarahnya. Sebenarnya makanya dari situlah kenapa intelek itu sangat mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Itu yang paling utama. Sehingga tantangannya kayak gimana pun, mereka itu pasti akan mampu beradaptasi. Itu alumni sejarah dan alumni filsafat. Makanya rata-rata kalau dalam alumni 2 prodi ini, basisnya tujuannya bukan memang pada sebagai buruh, target utamanya. Ngapain kita kuliah jauh-jauh S1 kalau tujuannya hanya untuk jadi buruh pabrik. Ya mohon maaf ya, maksudnya saya tidak dalam rangka mendiskreditkan prodi-prodi kejuruan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ada kekhawatiran massal yang bagi saya itu kegelisahan massal yang dialami dosen-dosen itu, ketika misalnya banyak mahasiswa kita selama ini bahkan orang tuanya didorong bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari pengetahuan, tidak. Saya mencari pekerjaan. Padahal kalau mencari pekerjaan jangan ke S1, jangan kuliah, tetapi langsung masuk ke pabrik. Pabrik. Langsung masuk pabrik saja, ndak usah jauh-jauh kuliah. Makanya harus ada reorientasi akademik, harus ada reorientasi niat. Kalau saya ngajar di kelas itu di semester pertama itu yang saya pertegas dulu niat mereka. Kalau kalian mau cari kerja, udah keluar saja, nggak usah kuliah. Saya bilang kayak gitu, biar mereka udah nggak usah dilanjutin ke semester 2, saya bilang. Karena jelas bahwa kita ke kampus itu bukan untuk cari kerja, tapi mencari ilmu. Nah, itu poinnya sebenarnya.
Ya, mungkin itu Bapak menjadi penyakit saat ini, Pak. Karena kan kita Ya, bisa betul. melihat pemuda saat ini tuh yang ditanyakan tuh bukan ilmunya, tapi apa yang mereka dapat setelahnya atau pekerjaan apa yang bisa mereka masuki kan, Pak. Padahal kan ya sejarah dan apa namanya filsafat ini kan aslinya bukan hanya satu tujuan nantinya impactnya, tapi kan ada berbagai tujuan gitu kan Pak ya. Ya, betul. Bahkan ada yang jadi dukun gitu ya Pak. Ya, betul, betul. Makanya kan kita tidak bisa memprediksi masa depan. Iya. Meskipun kita itu mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru Iya, misalnya, benar. ternyata takdir berbicara lain, kita harus menjadi petani. Tapi lulusan filsafat, lulusan sejarah yang menjadi petani, cara berpikirnya pasti berbeda. Nah, Cara berpikirnya pasti berbeda. Artinya dia sudah paham bagaimana mencari letak dasar dari masalah yang sedang dihadap. Kalau wilayah pertanian, yang paling substansial dari pertanian itu apa? Selain jenisnya, selain cara merawatnya, dan lain sebagainya. Misalnya cuacanya bagaimana, zamannya, trennya lagi apa. Itu kan materi-materi yang diajari di filsafat dan juga di Iya. sejarah. nah, Jadi makanya termasuk filsafat dan sejarah itu sebagai bapak dan ibu ilmu pengetahuan. Bapaknya saya anggap filsafat, kalau sejarahnya itu saya anggap sebagai ibu. Nah, perpaduan inilah yang kemudian menjaga keberlangsungan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu. Mungkin ini Bapak yang menjadi kebingungan juga itu bagaimana sih Pak apa namanya jaringan atau bukan asal usul tapi hubungan antara filsafat sama sejarah ini Pak dalam berjalannya seperti itu. Begitu. Saya tidak dalam rangka mana yang lebih kuasa, mana dan tidak, bukan. Iya. Tetapi filsafat dan sejarah itu kayak dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika Allah menciptakan dunia itu, disitulah diciptakan sejarah. Ya, disitulah diciptakan sejarah. Artinya perpaduan ruang dan waktu dan juga diciptakannya Adam, disitulah sejarah. Artinya kan sejarah itu kan ada 3 unsur utama. Ruang, waktu, and man. Berarti manusia. Nah, ketika dialektika antara ketiga elemen ini yang kemudian menjadi peradaban, yang menjadi kebudayaan, yang menjadi pendidikan dan lain sebagainya seperti sekarang, itu kan sebenarnya hasil dialektika antara sejarah, antara 3 unsur sejarah ini. Maka pengalaman-pengalaman manusia atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di manusia itu kemudian dikaji oleh filsafat dengan secara mendalam. Ini kok bisa menjadi begini? Lahirlah teori-teori sosial, lahirlah teori-teori filsafat, dan lain sebagainya. Jadi filsafat itu lebih pada bagaimana mengakomodir kemampuan akal kita sehingga menjadi maksimal. Jadi kayak semi memfasilitasi akal kita itu. Oh begini, misalnya kalkulasinya dan lain sebagainya. Nah, jadi gadok, istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya itu masuk. Ketika realitas historis yang jelimet itu tadi, kemudian dibedah dengan cara berpikir filsafat itu, maka akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang akan mendekati kebenaran. Mendekati kebenaran sehingga itulah yang akan menjadi panduan kita di masa depan dan di masa selanjutnya. Oh, kalau ketemu orang begini, kalau ketemu peristiwa kayak gini, pasti sumber utamanya ada di sini. Makanya kita itu sampai bisa memprediksi masa depan itu termasuk gara-gara cara berpikir dari sejarah itu. Benar. Filsafat tanpa sejarah dia akan mandul. Sejarah tanpa filsafat itu tidak akan bermakna. Gitu untuk masa depan gitu. Kata-kata yang sangat tajam. Tapi ini Bapak, kita juga akan melihat di khalayak umum juga ketika melihat kata sejarah itu dikonotasikan sebagai barang yang sangat kebarat-baratan, habis itu barang yang anti-Islam dan lain sebagainya Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri dengan fenomena tersebut bagaimana Bapak? Karena ini kan juga berpengaruh kepada
pendidikan filsafat pada pemuda-pemuda Indonesia pada masa ini, Bapak? Ya, begitu. Nah, kurangnya kita itu selama ini pendidikan kita itu hanya akan seakan-akan ada apa? Terlalu terjebak di antara keduanya. Termasuk misalnya ada panduan rasional, Ya. ada panduan empirik kalau dalam sejarah. Pokoknya yang tidak terjadi dalam kehidupan sejarah itu bukan kebenaran. Atau kan seakan-akan kita itu kemudian dicerabuti dari tradisi kita. Padahal ada satu hal yang penting juga dalam diri manusia itu. Makhluk spiritual. Oh iya. Makhluk spiritual itu ada dimensi spiritualitas yang justru berfungsi sebagai penyeimbang. Penyeimbang antara bagaimana hubungan kita itu dengan alam, bagaimana cara akal kita bekerja dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penyeimbang kalau spiritualitas itu. Nah, dalam konteks keilmuan sebenarnya untuk yang barat dan lain sebagainya itu kegelisahan semacam itu muncul dari kerangka ilmu pengetahuan kita sebenarnya. Makanya banyaknya tuduhan-tuduhan terhadap mitos, terhadap Allah ini mitos, ini tidak benar. Itu kan sebenarnya pencerabutan dari kebudayaan kita sendiri. Amar misalnya, percaya nggak dengan adanya roh? Percaya. Tapi masuk nggak dalam kerangka ukur filsafat yang rasional itu tadi atau yang empirik tadi? Enggak masuk. Nggak masuk toh. Iya. Tetapi makanya banyak yang tidak sadar dalam konteks ini sehingga dicerabut dia kesadaran dia. Iya. Sehingga wah ini nggak bisa dipercaya nih. Di sini tempat keramat. Alah ini mitos ini. Kita itu lulus menjadi makanya langsung pemberantas kebudayaan kita kalau turun tiba-tiba mahasiswa yang kayak gini biasanya pemberantas kebudayaan. Nggak sesuai nih dengan filsafat dan lain sebagainya. Nggak benar ini. Apalagi menurut Abu Khalid Al-Fath itu ketika rasionalitas itu bertemu atau berkolaborasi dengan logika saintifik ala Barat, jadilah Islam radikal. Hitam putih. Kalau tidak hitam pasti putih, kalau tidak putih pasti hitam. Ya toh? Padahal hitam dan putih itu berasal dari satu energi. Berarti sangat memungkinkan tidak hitam dan tidak putih. Tapi hanya energi. Kita hukumnya apa? Kalau saintifik kayak gitu. Abu-abu. Abu-abu pun itu ada rumusannya sekarang. Iya, benar. Campuran namanya. Campuran kalau. Nah, itu filsafat kayak gitu. Ini kan cuman kayak secara saintifik ada Faidi, ada Amar. Padahal Faidi dan Amar itu berasal dari satu sebenarnya. Benar. Satu energi. Ayo. Benar. Mana yang lebih benar kan begitu tuh? Iya. Itu dalam cara berpikir. Makanya ketimuran terutama dalam konteks keilmuan sekarang itu ada yang namanya istilahnya dekolonisasi. Dekolonisasi itu artinya kita ingin tidak menolak dari Barat karena memang Barat itu memang memiliki sumbangsi yang luar biasa terhadap pendidikan kita, terhadap keilmuan kita. Itu harus diakui. Dekolonisasi itu sebenarnya bagaimana mengakomodir satu dimensi spiritual yang tidak diakui oleh agama ini. Oh iya. Termasuk, bukan saya promosi ya, misalnya saya berupaya bagaimana kemudian mengambil merasionalisasi komunikasi gaib yang telah dilaksanakan oleh paranormal itu. Itu kan sebenarnya saya tidak dalam rangka menolak rasionalisme, bukan. Tetapi empirik, kan begini logika Barat itu yang dibangun harus empirik. Empiriknya pun empirik konvensional, harus dialami bersama-sama. Padahal ada pengalaman-pengalaman tertentu, peristiwa-peristiwa sejarah tertentu yang tidak bisa dialami oleh siapapun. Ada dimensi subjektivitasnya cukup kuat. Misalnya ada kebenaran subjektif yang tidak bisa dialami oleh orang banyak, dihapus atau di apa istilahnya, dimatikan oleh kebenaran objektif itu tadi yang perspektif Barat. Misalnya kayak begini, ada anak indigo bisa melihat sesuatu
di luar kenyataan. Itu berarti kan karena tidak dialami oleh sebagian besar manusia, maka kebenarannya kan dianggap absurd, tidak benar. Nah, itu kan sebenarnya pencerabutan terhadap kebenaran subjektivitas. Iya. Padahal ada indigo-indigo lain, misalnya 1000 banding 100. Kemudian yang pasti yang 100 itu kan tidak dihitung. Iya. 900 yang ada. Gitu toh? Itu kan sebenarnya logika kolonial, logika mengkoloni ya. Artinya bagaimana kemudian kebenaran yang sangat spesifik ini tidak diakui. Meskipun hanya 1 orang, 2 orang, tetapi itu juga kebenaran. Itu. Makanya termasuk pengalaman gaib, meskipun tidak dialami oleh semua orang, tetapi dialami oleh orang tertentu, itu pantas kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi yang jelas harus ada batasnya juga. Kebenaran yang mereka alami tidak bisa kita terapkan dalam diri kita. Karena ada batas-batas tertentu itu. Sangat menarik ini. Nah, ini termasuk kekuatan lokal yang harus kita bangun. Banyak cara berpikir lokal yang sebenarnya sangat unik. Iya. Sangat banyak. Ya, gitu. Iya. Tapi mungkin karena bagi masyarakat itu itu ya Pak ya, enggak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan secara mayoritas. Akhirnya kan itu kan dijadikan bagi mereka itu kan sangat menyelempeng kan dari mereka gitu kan Pak. Iya, betul. Karena secara tidak sadar dunia kita, media sosial kita itu membangun narasinya itu ke arah cara berpikir. Makanya saya barusan kepikiran begini. Satu-satunya alat kolonialisme yang masih mencengkram diri kita sekarang itu lebih pada hanya bahasa Inggris. Saya sadar betul rata-rata ukuran kita kalau tidak tahu bahasa Inggris kamu tidak intelek. Logika sederhana. Iya, benar. Ini kan simple. Iya. Tetapi bayangkan kalau kamu bisa bahasa Inggris, ada banyak kebudayaan kita yang kemudian diambil alih oleh sana. Iya. Itu sebenarnya jangan-jangan bahasa ini saluran kolonialisme itu sendiri. Untuk mengungkap kekayaan lokal kita kan banyak sekarang tradisi ilmiah yang diinginkan oleh Barat itu kan yang uniquely kita itu. Kita kemudian Inggriskan semuanya, mereka mengambil kekayaan kita cuman karena metodologinya mereka yang lebih menguasai. Siapa pemilik kekuasaannya? Scopus misalnya. Mereka kaya dengan apa? Ya dengan lokalitas kita yang kita tawarkan mereka, yang kita akreditasikan ke mereka. Siapa yang kaya? Ya mereka. Kita pekerja kasar lah. Hanya mengirim. Artinya, makanya saya pernah nulis artikel tentang ini. Bayangkan begini, ketika orang mau ngakses Scopus, artikel yang terakreditasi, itu bayar. Institusi itu harus bayar dan itu mahal. Tetapi ketika istilahnya kalau dalam teori ekonomi, Scopus mau kulaan barang, wong-wong do bayar untuk biar dikulak di Scopus. Artinya sampai kita itu dengan sangat ikhlasnya menyerahkan diri untuk Scopus, untuk dijajah, bukan dijajah dalam konteks perspektif ini, untuk memperkaya mereka gitu. Iya, benar. Barang kita punya barang mentah. Agar barang mentah kita dibeli oleh mereka, kita bayar. Mereka itu kan double pemasukan. Dari kita. Dari kita yang mau memasukkan barang mentah, ketika menjadi barang jadi kita harus beli juga. Ayo, double keuntungan. Makanya sempat ada koran kalau nggak salah di Amerika dulu itu ya, yang merilis bahwa penghasilan Scopus di tahun 2020 saat itu melebihi penghasilan Microsoft langsung, melebihi penghasilan Apple. Wow, luar biasa. Ya karena ada pola yang semacam itu. Apple itu kalau misalnya masih ada bahan mentahnya kulaan, ada modal, Scopus. Makanya saya ini lagi, wah ini. Nah itu kadang kenapa kita itu tidak bisa lepas dari
kolonisasi itu karena banyak cara berpikir kita itu yang keliru. Iya. Masih banyak tugas yang harus kita renungi bersama, kita pikirkan bersama tentang cara berpikir itu. Oke Bapak, mungkin itu terlebih dahulu Bapak. Sangat menarik ini kawan-kawan semuanya. Karena kan di sini kita semua membaca atau berdiskusi ini itu bahwasanya filsafat, sejarah itu kan sangat penting kan ya Pak ya. Betul. Dan bahkan itu akan menjadikan kita itu membuka mata kita, membuka pikiran kita bahwasanya dunia ini sangat luas, bahwasanya kita ini hanya sekecil biji gitu kan ya Pak ya. Namun kita tanpa sadar itu hanya mengikuti apa-apa yang dibuat oleh orang yang banyak. Kebenaran orang banyak seperti itu Bapak. Mungkin itu dulu Bapak, terima kasih banyak. Oke. Lain kali kita akan diskusi lagi Bapak. Sukseslah untuk Amin. Ya Allah, amin. Bapak juga sukses. Amin. Kami juga sukses. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Oke. Bapak mungkin bisa memberikan closing statement Bapak. Silahkan. Yang jelas tanpa filsafat dan sejarah kita tidak bisa hidup sampai sekarang. Itu. Oke. Ada lagi Pak? Cukup. Oh, cukup. Oke, aplaus buat kita semuanya. Oke, kawan-kawan satu arah semuanya. Mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa subscribe dan follow kami. Mungkin itu saja. Dadah, see you.